Lambda expression. Jadi secara sederhana, lambda itu adalah suatu blok kode yang dikirim sebagai parameter dari fungsi. Jadi blok kode ini ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini sangat banyak digunakan dalam pemrograman sistem interaktif ya. Jadi misalnya untuk kondisi ketika suatu event terjadi, maka jalankan handler ini. Jadi semacam callback ya. Ini akan sangat ringkas bila kita mengimplementasikannya dalam bentuk lambda expression. Jadi mari kita lihat di sini ada ilustrasi perbandingan antara Java dengan Kotlin. Pada umumnya untuk aplikasi berbasis Android, ketika kita menentukan on-click listener, jadi ada sebuah tombol di sini, kita set on-click listener-nya, kita akan menggunakan inner class yang bersifat anonim ya, di mana di sini mengimplementasikan on-click listener, kemudian dia mengoverride on-click ya. Ini dengan teknik anonim class. Dengan menggunakan Kotlin, kita dapat memperoleh efek yang serupa dengan menggunakan lambda. Jadi button dot set on click listener, kemudian langsung kita memberikan parameter berupa lambda di sini. Di mana untuk algoritma yang kita kehendaki, kita bisa isikan di dalam lambda tersebut. Jadi ini adalah dua kode yang memiliki efek yang sama. Namun bisa dilihat untuk versi Kotlin jauh lebih sederhana dan lebih ringkas ya dibandingkan dengan versi yang Java. Jadi untuk mendefinisikan lambda sebenarnya sederhana ya. Jadi lambda adalah suatu blok ya dalam kode diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di mana di dalamnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah parameter dan bagian kedua adalah body. Antara parameter dan body dipisahkan oleh tanda panah yang tersusun atas negatif dan lebih besar dari. Kita bisa mendefinisikan parameter, misalkan di sini ada X, tipenya adalah integer, kemudian Y, tipenya juga integer ya. Jadi kita bisa mendefinisikan beberapa parameter, kemudian untuk body dari lambda expression itu, kita bisa mendefinisikannya dalam bentuk seperti ini, satu baris atau bisa juga lebih dari satu baris. Kita dapat menyimpan lambda expression ke dalam suatu variabel dan memanggilnya seperti memanggil fungsi pada umumnya. Jadi misalkan di sini kita memiliki lambda expression ini yang berisi parameternya adalah X integer dan Y integer, kemudian body-nya memberikan nilai balikan X plus Y. Kemudian lambda expression tersebut kita simpan dalam sebuah variabel dengan nama sum ya. Untuk mengeksekusi variabel sum yang berisi lambda expression, kita bisa memanggilnya sebagaimana kita memanggil fungsi ya. Jadi misalkan pada fungsi printline, kita panggil fungsi sum, jadi kita sebutkan namanya dulu, kemudian kita beri parameternya ya dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup, kemudian diisi parameter atau argumennya. Jadi di sini 1,2, 1 ini adalah nilai dari X ya, kemudian 2 ini adalah nilai dari Y. Jadi ketika dieksekusi nanti dia hasilnya adalah 3 ya, yaitu 1 ditambah 2. Nah, selain dengan cara yang seperti ini tadi,
kita simpan ke dalam variabel, kemudian kita panggil dengan nama variabel tersebut. Sebagaimana kita memanggil suatu fungsi, kita juga bisa menjalankan lambda expression yang tidak kita simpan dalam suatu variabel. Dengan kata lain, dia bersifat anonim ya. Jadi misalkan kita hanya mendefinisikan bloknya saja, kemudian kita ingin langsung memanggilnya tanpa menggunakan nama. Jadi dengan cara memberikan tanda kurung buka dan kurung tutup di belakang. Atau bisa juga dengan menggunakan kata kunci run ya. Kemudian diikuti oleh lambda expression yang ingin kita eksekusi. Ini adalah contoh penggunaan lambda expression. Jadi susunan ini dari bawah ke atas ini menandakan yang paling bawah ini adalah versi yang paling lengkap. Sedangkan yang paling atas ini adalah versi yang paling ringkas ya. Jadi kita bisa coding sesuai dengan kebutuhan, kita bisa tulis secara lengkap, atau kita juga bisa menuliskan dalam bentuk yang ringkas yang mungkin lebih mudah untuk dibaca ya. Jadi pada kasus-kasus ini kita mendefinisikan sebuah data class. Jadi silakan saudara untuk mencari di dokumentasi Kotlin apa itu data class ya. Bernama person, dengan konstruktor di sini memiliki parameter atau argumen. Yang pertama adalah name, tipenya string. Kemudian yang kedua adalah age, tipenya adalah integer ya. Kemudian di sini didefinisikan ada variabel people yang merupakan list ya. Yang merupakan list yang berisi sekumpulan objek dengan type person. Person yang pertama, name-nya adalah Alice dengan usia 17 tahun, dan person yang kedua namanya adalah Bob dengan usia 18 tahun. Kita ingin mencetak people max by or null ya. Kita ingin mencetak orang dengan kriteria maksimal tertentu ya. Dalam hal ini kriterianya adalah berdasarkan usia ya. Jadi untuk fungsi max by or null, dia memiliki parameter berupa lambda expression, di mana di sini lambda expression tersebut memiliki parameter p dengan tipe person, dan body-nya adalah p.age ya. Jadi dia mendapat input berupa objek person, kemudian dia menghasilkan output usia dari person tersebut. Ini adalah bentuk yang lengkap ya, kita tuliskan secara lengkap. Kita bisa mempersingkat atau meringkas penulisan ini menjadi bentuk yang di atasnya ya. Jadi kita ganti variabel p ini, kita ganti dengan variabel it. Jadi sudah tidak ada pemisah antara argumen atau parameter dengan body ya. Jadi langsung it.age. Ini dikenal dengan istilah default parameter name, dengan nama dia it ya. Ini lebih ringkas ya. Jadi ini setara dengan kode yang di bawahnya ini. Kita bisa ringkas p person, p age menjadi it.age ya. Kemudian kita masih bisa membuatnya lebih ringkas lagi. Jadi karena pada fungsi max by or null ini lambda expression posisinya sebagai argumen terakhir, maka kita bisa menghilangkan tanda kurung pada
parameternya ya, pada parameter fungsi max by or null. Ini kita hapus sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi langsung dia berisi lambda expression tanpa ada tanda kurung buka, kurung tutup yang menandakan sebagai parameter ya. Kemudian sampai di sini kita masih bisa membuatnya menjadi lebih ringkas ya. Karena di sini lambda expression sebagai satu-satunya argumen bagi fungsi max by or null. Jika kondisi ini terpenuhi, di mana lambda expression sebagai satu-satunya argumen, maka kita bisa membuatnya lebih ringkas lagi dengan menghilangkan tanda kurung buka dan kurung tutup pada metode max by or null, sehingga kode menjadi lebih bersih lagi. Jadi kita dapati bentuk yang paling ringkas ini. Jadi kondisi-kondisi ini itu harus terpenuhi ya, jika kita ingin memperingkas penulisan dari kode kita ya. Jika kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita meringkasnya. Kita harus menuliskannya dengan lengkap. Kemudian di sini ada istilah captured variable by lambda, yaitu variabel yang di-capture ya, ditangkap oleh lambda. Jadi variabel dikatakan dia captured by lambda itu jika ada suatu variabel yang berada di luar lingkup blok dari lambda, namun variabel tersebut diakses di dalam lambda. Maka variabel tersebut dikatakan captured by lambda. Jadi kita lihat di sini untuk contoh variabel yang ditangkap oleh lambda ini ditandai dengan warna yang merah, yaitu variabel prefix. Kita lihat mengapa variabel prefix ini dikatakan dia captured by lambda. Variabel prefix ini adalah variabel yang merupakan argumen dari fungsi print message with prefix ya. Dia posisinya ada di dalam fungsi print message with prefix. Jadi jika kita gambarkan lingkupnya, katakanlah ini adalah lingkup dari print message with prefix, maka variabel prefix itu dia ada di sini posisinya. Ada di sini prefix ya. Kemudian di sini ada for each ya. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Nah, ini adalah lambda ya. Pembuka lambda ini adalah lambda. Jadi ini adalah lambdanya. Lambda. Jadi di dalam fungsi print message with prefix ini ada lingkup lagi, yaitu lingkup milik lambda, yaitu lambda for each. Ya. Pada lambda for each, di sini dia mengakses variabel prefix. Berarti yang di luar sini dia di-capture oleh lambda, ditangkap oleh lambda. Jadi lambda di sini yaitu for each, dia menangkap variabel yang berada di luarnya, yaitu variabel prefix. Ini dikatakan dia captured variable by lambda.